Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku, Tania Anggraini, dan rekanku Aprianda Nuriksan dalam program Warta Pilihan di Warta Banjar ya. Seperti biasa, Warta Pilihan ini akan memberikan berita-berita up to date terkini ya, yang terjadi di Kalimantan Selatan khususnya. Tapi tidak hanya di Kalimantan Selatan, tapi juga kita akan memberikan berita-berita yang terjadi di nasional, bahkan internasional sekalipun ya. Tapi sebelum kita langsung ke berita nih, jangan lupa kita ingatkan untuk para teman-teman yang nonton untuk subscribe dan follow semua sosial media Warta Banjar. Betul. Biar tidak ketinggalan video-video dari kita ya, Tania. Iya. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita ucapkan dulu nih kepada teman-teman Cindo. Teman-teman Cindo kita yang gongsi paca ya. Apa ya, selamat tahun baru Imlek ya. Iya. Ya. Oke, kita langsung ke berita pertama nih, Kak. Aja deh. Berita pertama masih tentang banjir nih, Kak. Apa tuh, Kak? Nah, jadi warga di Desa Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalsel kebingungan akibat banjir yang melanda daerah tersebut. Bukan tanpa alasan, kebingungan itu disebabkan karena muara lautnya yang justru dangkal. Nah, hal tersebut berdasarkan dari kondisi muara laut Kurau yang mengalami pendangkalan, sementara kondisi di permukiman penduduk justru terjadi banjir yang cukup tinggi. Melalui video yang diunggah @kabarbanua Kalsel official di laman Instagram pada Kamis 30 Januari, terlihat sebuah kelotok yang dimuati sejumlah pria berada di muara laut. Sejumlah pria di kelotok tersebut pun turun dan berdiri di dalam air yang hanya sepinggang mereka. Narasi di dalam video tersebut yang mengaku sebagai kepala desa Kurau menyampaikan situasi terkait kondisi air di muara laut yang dangkal sementara di pemukiman banjir. Dia juga memohon kepada pejabat terkait seperti PJ Bupati, Sekda PUPR untuk memperhatikan hal ini. Nah, lumayan aneh juga ya, Tan ya, mengingat tadi di muara lautnya mengalami pendangkalan, sementara di pemukiman warganya itu banjir. Nah, mungkin pemerintah sekitar nih bisa memberikan solusi nih kepada masyarakat terkait fenomena alam ya. Iya, makanya. Selanjutnya, berhubung dengan banjir yang melanda Kalimantan Selatan ya, kita turut berduka cita kepada teman-teman yang rumahnya terendam, yang kerjaannya mungkin terhenti, kan ada tuh petani-petani juga yang lahannya terendam banjir. Kita membahas soal cuaca nih. Cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat beberapa kawasan di Kalimantan Selatan, salah satunya di Desa Sungai Tabuk Keramat yang berada di bantaran Sungai Martapura, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, sudah hampir sebulan terendam banjir nih, Kak. Lama juga. Iya, bayangkan di daerah situ kan banyak yang bertani kan. Dan langganan juga tuh. Iya. Berdasarkan pantauan dan informasi di lapangan, terlihat kondisi banjir sudah menggenangi badan jalan dan juga rumah warga. Banjir yang melanda kawasan Desa Sungai Tabuk Keramat ini membuat 1.266 kepala keluarga yang ada di 3 RT terdampak. Menurut warga setempat, banjir tersebut sudah terjadi kurang lebih sejak akhir Desember tahun 2024 nih, Kak. Dan juga banjir ini menghambat aktivitas dan usaha warga setempat. Jadi warga setempat nih berharap untuk segera mendapatkan bantuan seperti perahu karet untuk menunjang aktivitas nih, Kak. Berita selanjutnya. Jadi karena masih nuansa banjir nih. Nuansa banjir. By the way, saya juga korban banjir. Oh iya. Sudah hampir. Daerah mana nih, Kak? Saya di Semangat Dalam. Oke. Saya juga sebenarnya, tapi rumah orang tua saya sih. Pengurus dalam. Wah, sama-sama dalam ini. Sama-sama dalam. Jadi Tan, banjir yang masih menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan membuat akses jalan ke wilayah-wilayah tersebut menjadi sulit dan terganggu. Beredar pengumuman warga kendaraan roda 2 dan 4 yang menuju ke daerah Kelumpang, Margasari, dan Marabahan disarankan memilih jalur alternatif lain sebab jalan utama ke daerah itu digenangi banjir. Nah, di foto yang beredar, tampak pengumuman dipasang di tengah jalan yang memberitahukan bahwa para pengguna
pengguna kendaraan roda 2 dan 4 hendak ke daerah tersebut sebaiknya memilih jalur kanan. Sebab di jalur utamanya banjir dan banyak lubang. Oke. Hujan ini dan banjir ini lumayan merusak nih. Merusak, Kak. Jalan itu kan pasti Mata pencarian tadi, mata pencaharian, jalan. aksesnya sangat Iya, Kak, terganggu. daerah rumah saya juga banyak banget jalan yang berlubang. Tuh, kan. Tolong ya kepada teman-teman PUPR agar lebih giat. Sigap. Iya, lebih giat bekerjanya di masa-masa seperti ini. Betul. Oke, selanjutnya hujan nih. Hujan dan banjir terus nih, Kak. Akhir-akhir ini ya. Iya. Kayaknya baru hari ini yang nggak terlalu gitu. hujan. Nah, jadi hujan dan banjir yang terjadi tidak hanya membuat jalan rusak, namun juga menyebabkan terjadinya longsor di beberapa titik jalan alternatif yang menghubungkan kota Banjarbaru ke Batu Licin Tanah Bumbu pada Kamis 30 Januari 2025 pagi. Berdasarkan video dan foto yang diunggah oleh akun Instagram @banjarsiar_ menunjukkan kondisi jalan yang longsor dan berlubang di sejumlah titik. Dalam narasinya, pengunggah mengingatkan para pengendara yang melewati jalur alternatif Banjarbaru Batu Licin agar lebih berhati-hati untuk menghindari potensi kecelakaan, dan bagi pengendara yang melintasi jalur tersebut diharapkan meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan. Jadi buat para pengendara yang kebetulan melewati jalur tersebut, sudah ada warning nih, hati-hati ya teman-teman ya. Kemudian warga terdampak banjir dan yang sedang sakit dievakuasi oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar pada Rabu 29 Januari. Kali ini yang dievakuasi adalah 2 warga Jalan Melati RT 3 RW 2 Kelurahan Tunggul Irang Ulu. Nah, 2 orang yang sakit tersebut diketahui bernama Haji Yunani dan Sayuti. Waduh. Mereka dievakuasi menggunakan perahu dari rumah mereka yang saat itu terendam air sekitar 1,2 meter. Kepala DPKP Banjar, Agus Siswanto, membenarkan petugasnya turun langsung mengevakuasi warga yang terjebak banjir dan mengalami sakit untuk diberikan pertolongan ke RSUD Ratu Zaleha Martapura. Ia mengimbau juga kepada warga jika ada yang meminta bantuan dan pertolongan, baik adanya hewan ataupun pengevakuasian warga, hubungi saja Damkar Banjar dan petugas akan segera membantu. Damkar nih, Bos. Damkar, Bos. Damkar ini kan lagi hike-hike-nya nih. Lagi naik-naiknya. Banyak banget yang kejepit. Ular masuk rumah. Kita apresiasi nih pada petugas pemadam kebakaran ya. Iya. Salut ya. Itu tadi 4 berita ya. 4 berita. Tentang banjir, longsor, terus juga evakuasi. Ada nggak nih peringatan dari BMKG? Betul. Oke. Selanjutnya, banjirop di wilayah Kalimantan Selatan kembali terjadi karena adanya fase bulan baru nih. Ternyata karena fase bulan baru nih, Kak. Bukan fase datang bulan. Enggak, bukan. Hal ini berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut. Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut banjir pesisir atau ROP, masyarakat pesisir pantai dihimbau agar selalu waspada untuk mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut dan fenomena banjir pesisir atau ROP. Pasang maksimum berpotensi terjadi di wilayah perairan muara Sungai Barito dari pukul 7 sampai pukul 9 malam. Jadi dari pukul 7 malam sampai pukul 9 malam nih, Kak. Apalagi teman-teman kita yang di wilayah Banjarraya mungkin antisipasi nih, Kak. Oke, dengan ketinggian maksimum mencapai 2,5 meter nih, Kak. Adapun wilayah yang berpotensi terdampak diantaranya pesisir perairan Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Banjarmasin, dan Tanah Laut. Oh, ini daerah-daerah laut nih. Hal tersebut akan berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti kegiatan bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta perikanan darat. Banyak juga ya dampaknya apabila kita yang di kota juga harus berhati-hati. Soalnya kan
mungkin motornya bisa mogok kan Kak, Iya. turun mesin kan, itu hal-hal kecil di sebenarnya berdampak ke Betul, itu malah nambah masalah lagi ya. betul. Jadi intinya kepada semua teman-teman harus meningkatkan awareness. Aware. Ya itu tadi ya Tan, berita warta pilihan kita kali ini. Edisi banjir. Edisi banjir. Jangan lupa nih buat teman-teman yang sudah nonton untuk like, share, dan subscribe. Komen Iya. juga Kak. Komen aja nih. Ya itu saja ya. Iya. Sampai ketemu di video berikutnya di Warta Pilihan. Masih bersama saya Prianda Nulisan. Dan Tania Anggraini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gongsi-gongsi. Gongsi baca. Yang paunya kok.